Oke. Jadi topik kita minggu ini sudah di-share sama-sama. Judulnya transisi filsafat patristik ke skolastik yang akan diantik oleh saudara saudara Henry. Sedikit pengantar dari saya, juga disclaimer. Meskipun judulnya filsafat patristik ke skolastik yang sangat berbau Kristiani, tapi dengan beberapa obrolan juga di belakang layar dan juga semacam kesadaran bahwa ya yang kami bahas berusaha mungkin tidak tidak berpihak ke salah satu agama tertentu atau bersikap superior dari satu aliran agama ke aliran agama lain. Jadi ini pembahasannya lebih ke sejarah dan ke arah pemikiran filsafat. Mungkin teman-teman nggak harus merasa terbatas, ini topiknya Kristiani banget, yang Kristen-Kristen aja nggak perlu. Mas Henry-nya juga pasti sudah mengerti. Ya, jadi ini kalau dianalogikan hampir sama kayak kita bahas sejarah Indonesia gitu. Ya, nggak mungkin kita bahas sejarah Indonesia tanpa kita menolak untuk membahas kerajaan-kerajaan Buddha, Hindu, atau Islam sebelum-sebelumnya gitu. Nah, itu pengantar dari saya. Mas Henry. Baik, terima kasih atas pembukaan dan sambutan dari Bapak penanggung jawab sekaligus koordinator lingkar studi kita yang menjadi rumah bersama. Sebelumnya perkenalan sedikit lagi supaya lebih formal. Saya Andreas Henry dari Jogja, dari Fakultas Filsafat UGM, sehingga lebih kurang saya bisa membawakan tema pembicaraan kita kali ini, yakni transisi filsafat patristik ke skolastik. Tadi sebelumnya sudah dipantik oleh Mas Mose mengenai tema yang akan kita bahas pada malam hari ini. Seperti kata Mas Mose, benar bahwa kita memandang suatu pemikiran itu bisa saja dari segi pemikiran itu sendiri dan bisa juga dari sejarahnya. Jadi kali ini saya akan membawakan suatu sejarah pemikiran, dan kita juga tidak perlu kemudian menolak bahwa sejarah itu terjadi, ya. Kita tidak perlu denial begitu. Memang seperti Indonesia itu sudah pernah mengalami fase kerajaan Hindu-Buddha gitu. Tapi kita kita semua di sini juga bukan Hindu maupun Buddha. Begitu juga ada masa di mana Indonesia ini abad-abad Kesultanan Islam. Kita pun juga yang di sini, yang hadir di sini juga bukan Islam. Karena apa? Karena itu sejarah yang memang sudah terjadi di Indonesia begitu. Nah, begitu juga di filsafat Barat. Adalah sebuah kenyataan bahwa ya memang ada masa atau ada periode tertentu di mana agama ini memang sangat dominan di dalam pemikiran Barat begitu. Nah, harapannya kali ini saya bisa memberikan suatu pengantar sepintas ya mengenai pemikiran Barat ini dengan ranah yang jarang dieksplorasi. Jadi kita akan masuk ke periode di mana relatif tidak dibahas begitu. Kenapa saya bisa bilang tidak dibahas? Karena selama saya berkuliah di Fakultas Filsafat ini juga relatif tidak membahas semacam itu. Gitu. Ketika mereka dosen-dosen itu memberikan materi, mereka cuma memberikan pengantar singkat tentang filsafat patristik, tentang filsafat skolastik, cuma 2 pertemuan dalam mata kuliah yang sama. Gitu. Itu pun cuma presentasi, terus ya sudah gitu loh. Tapi padahal kalau kita melihat lebih dalam, sebenarnya kedua filsafat ini, yaitu filsafat patristik dan skolastik, itu rentang waktunya tidak singkat. Rentang waktunya itu bisa 12 abad sampai 15 abad begitu. Begitu banyak yang jangka waktu yang dicakup, tapi juga begitu sedikit yang bisa diungkapkan begitu. Nah, kalau seandainya kita kalau teman-teman tahu
anime One Piece gitu. Anime One Piece kan ada abad kekosongan gitu, satu abad di mana sejarah itu tidak diketahui. Gitu. Nah kalau seandainya kita mengambil analogi yang sama, ya ini lebih kurang berabad-abad kita nggak tahu, mungkin bisa 1 milenium kita nggak tahu kekosongan. Gitu. Bagi orang-orang modern yang saat ini, makanya saya bilang di dalam tulisan ini disimplifikasi begitu. Kajian mengenai ini juga lumayan sedikit, kemudian kerap dicap sebagai zaman kegelapan di mana rasionalitas mati dan stigma-stigma lain sebagainya, misalkan nanti pengaruh gereja dan lain sebagainya. Ya, kita bisa berdebat di poin itu, tetapi yang ingin saya katakan di sini adalah tidak bisa kita menyederhanakan kejadian ribuan tahun dari lintas bangsa, lintas tempat, lintas orang itu ke dalam satu cap umum gitu. Tetapi kita harus melihat bahwa ada juga suatu proses pelestarian dan perpindahan ilmu di periode ini. Justru karena terjadi itu, maka generasi sesudah zaman patristik dan skolastik ini bisa menikmati buah pikir dari zaman patristik dan skolastik itu sendiri maupun zaman sebelumnya. Itu kira-kira. Oke, kita langsung masuk. Sebenarnya apa tuh itu era patristik begitu? Era patristik ini adalah zaman di mana bapak-bapak gereja Kristen itu yang mencakup semua teolog itu mengungkapkan, menyaksikan dan menerapkan ya aturan keberimanan langsung dari yang berlangsung di dalam gereja. Dari kata dalam bahasa Yunani patros yang artinya bapak juga, dalam bahasa Latinnya patris. Periode ini kurang lebih rentang waktunya 100 sampai 749. Kira-kira bisa kita bilang begini karena tahun 100 itu wafatnya rasul terakhir, yaitu Rasul Yohanes, rasul di dalam kekristenan, dan wafatnya bapak gereja yang disepakati oleh gereja timur maupun gereja barat, yaitu Yohanes dari Damaskus pada tahun 749. Sebenarnya kalau kita bisa melihat nanti akan ada perbedaan tentang rentang waktu ini gitu, kapan selesainya gitu. Ada yang bilang 750, ada yang bilang 850, ada yang nanti bilangnya 1150. Tapi itu debatable dan saya prefer ke 749 ini karena dasarnya lebih kuat, yaitu ada bapak yang disepakati oleh gereja timur maupun gereja barat. Peran mereka, yaitu para bapak gereja, itu sangat besar dan kita bisa lihat bahwa mayoritas dari teologi Kristen saat ini, nggak peduli apapun alirannya, itu sangat berpengaruh. Pengaruh mereka terasa. Misalkan perumusan aturan keberimanan tentang kanon-kanon, baik kanon itu kitab suci maupun kanon pengembalaan, kemudian tata ibadah, dan lain sebagainya. Tapi ada yang perlu kita harus catat bahwa ketika periode ini dimulai tahun 100, itu tidak serta-merta kemudian periode sebelumnya itu selesai begitu. Pemikiran itu nggak bisa seperti itu gitu, karena pemikiran satu itu berdialektika dengan pemikiran sesudahnya. Kita bisa lihat bahwa tahun 100 dimulai patristik ya, itu pemikiran dari sebelumnya itu filsafat Helenistik itu masih terus berlangsung sampai tahun 529. Bahkan Plotinus, yaitu tokoh pelopor Neoplatonisme, itu hidup di tahun 200-an begitu. Dan murid-muridnya juga ya kita tidak bisa menyangka bahwa murid-muridnya pun berdebat dengan orang-orang Kristen pada saat itu begitu. Jadi tidak serta-merta selesai hanya dengan kemunculan pemikiran baru. Ibarat kata adik lahir bukan berarti kakak meninggal. Kira-kira seperti itu analoginya. Kemudian kenapa kok kita bisa bilang ini suatu filsafat begitu? Padahal ini kan teologi banget, sangat kurang rasional kan kalau kita bisa mengaitkannya dengan misalkan agama begitu. Karena ini bisa disebut filsafat karena memberikan suatu kerangka penafsiran realitas ya, kerangka untuk menafsirkan fenomena-fenomena kenyataan begitu, yang bersifatnya menyeluruh, sifatnya komprehensif, radikal dan integratif. Radikal itu artinya mengakar sampai tingkatan-tingkatan yang paling dasar.
Dan integratif artinya ada hubungan antara satu dengan yang lain, nggak cuma seperti puzzle yang berserakan begitu. Tetapi kita harus mengingat bahwa filsafat patristik itu memandang bahwa teologi itu juga sebagai filsafat, hanya saja bukan filsafat para kaum sofis ataupun kaum stoa, tapi sebagai filsafat nelayan begitu. Kenapa bisa disebut filsafat nelayan? Karena para rasul sendiri itu sebelum mereka dipanggil untuk menjala manusia, mereka adalah nelayan, literally nelayan, secara harfiah nelayan begitu. Itu ungkapan di dalam kekristenan. Kemudian kita harus ingat bahwa filsafat patristik ini walaupun tergolong filsafat barat, tapi tidak bisa kemudian dianggap identik dengan filsafat barat itu sendiri gitu. Barat memang punya relationship yang spesial gitu dengan kekristenan, tapi bukan berarti kemudian bangsa-bangsa lain tidak punya hubungan juga dengan kekristenan. Nah itu, nanti kita akan lihat kenapanya. Di sini kita juga harus ingat bahwa bangsa-bangsa lain ini mencakup bukan hanya wilayah Romawi di benua yang lain, tapi juga bangsa-bangsa yang memang lain yang menerima kekristenan. Dan kekristenan sendiri bukan berasal dari Eropa, karena pada hakikatnya itu berasal dari Timur Tengah, yaitu Yudea. Nah, langsung ke pemikirannya. Tadi sempat diberikan definisi, sekarang corak-corak pemikirannya. Ada sekitar 5 corak yang sebenarnya sangat notable untuk kita pahami dari filsafat ini. Gitu. Filsafat patristik. Yang pertama adalah nirwaktu atau timelessness. Nirwaktu itu berarti apa? Maksudnya tidak diyakini tidak berubah gitu. Artikulasinya bisa berubah, tapi hakikat dari kebenarannya sendiri tidak bisa berubah seiring waktu. Di sini yang kemudian ada kesan-kesan tertentu dari pemikir-pemikir modern bahwa ini cenderung tanda kutip dogmatis begitu. Tapi tidak, bukan begitu gitu. Ini memang nirwaktu karena memang diyakini demikian. Bukan karena kemudian didogmakan begitu. Didogmakan itu setelah diyakini baru kemudian didogmakan. Nah, kemudian ada juga yaitu kurangnya definisi dari dokumentasi begitu. Karena para bapak gereja ini mendekati sesuatu itu secara rohani. Mereka percaya bahwa kalau cuma dibatasi proposisi-proposisi kayak kalimat begitu, kalimat atau kemudian tulisan-tulisan begitu pada akhirnya terbatas. Walaupun itu disampaikan dengan sastra yang bisa dalam sekali perwakilan maknanya, ya tetap saja itu akan menjadi suatu keterbatasan. Maka ada baiknya untuk tidak dibatasi. Yang ketiga, ini berbeda banget dari filsafat sekarang ya. Filsafat sekarang itu punya yang namanya autonomi. Kalau dulu di masa patristik yang minimal itu ada yang namanya konsensus. Jadi dalam konsensus itu para bapak gereja itu tidak bisa kemudian bergerak sendiri-sendiri. Secara artikulasi mereka mungkin bisa bergerak sendiri-sendiri untuk mengatasi persoalan di zamannya. Tapi pada akhirnya untuk bisa menentukan dasar landasan kebenarannya, itu juga harus dicek secara lintas generasi maupun lintas tempat. Jadi ada suatu konsensus bukan otonomi. Kalau kita mempelajari Aristoteles atau mungkin Plato atau mungkin filsuf-filsuf modern, ya pasti tentu saja harus dipahami dari tokoh itu sendiri gitu. Nggak boleh kita melebar ke tokoh-tokoh lain. Tapi beda dengan ini. Kita harus benar-benar mempertimbangkan tokoh-tokoh lain bicara apa gitu. Begitu untuk sifatnya gitu yang membedakan dari filsuf-filsuf yang lain. Kemudian ada juga proses yang untuk mendapatkan pengetahuan. Ini epistemologi mereka. Epistemologi mereka itu cara untuk mendapatkan kebenaran, cara untuk tahu sesuatu itu benar. Nah, itu diperoleh dengan anabasis. Anabasis itu apa? Anabasis itu semakin tingginya pengetahuan seiring kedewasaan rohani. Nanti di puncak anabasis ada yang namanya epignosis. Epignosis itu ibarat kata kamu menerima pengetahuan bukan karena kamu mendapatkan pengetahuan atau bukan karena kamu mencari pengetahuan, tapi karena kamu menerima pengetahuan, diberi pengetahuan oleh sang pemilik pengetahuan itu sendiri. Dan yang terakhir, nomor 5, ada otoritas tradisi suci. Yaitu dipercaya bahwa, dianggap bahwa, dipandang bahwa para bapak gereja ini tidak kemudian menciptakan pemikirannya sendiri. Begitu. Mereka hanya kemudian mengartikulasikan sesuatu yang sudah ada sebelumnya dari para rasul. Sesuai dengan konteks masing-masing tentunya. Kira-kira seperti itu.
Nah, lalu bagaimana pandangan patristik ini terhadap filsafat yang sudah ada sebelumnya begitu? Korpus keilmuan sebelumnya, yaitu ilmu pagan begitu. Kan sudah banyak begitu. Dari Helenisme gitu ya. Helenisme kemudian juga sudah ada Romawi di situ. Terutama namanya Paidia. Paidia itu keilmuan yang mencakup apa? Ada gimnastik, ada retorika, ada gramatika, ada musik, ada geografi dan lain sebagainya. Yang canggih. Kita sudah tahu bahwa 200 tahun sebelum Kristen muncul itu sudah ada Archimedes, sudah ada ilmuwan-ilmuwan yang meneliti banyak hal gitu di Yunani maupun kemudian setelah itu Romawi. Nah, pandangannya kira-kira seperti ini, bisa dikristalisasinya seperti ini. Dengan konsensus tentunya ya. Kalau kita sering mendengar dari tertulian misalkan apa hubungannya Athena dengan Yerusalem, ya ini salah satu sikap fideis begitu. Tapi satu orang saja, pemikiran satu orang saja tidak cukup begitu untuk bisa dikatakan mewakili seluruh patristik. Seperti yang saya sudah singgung tadi, harus ada suatu konsensus untuk dikatakan itu baru pemikiran patristik gitu. Kalau cuma 1-2 orang yang mikir kayak gitu, ya itu cuma dianggap muatan pribadi atau muatan lokal begitu. Tapi tidak mencerminkan patristik. Nah, kira-kira bisa dikristalisasi seperti ini. Jadi, kebenaran yang dipegang oleh orang-orang Yunani sebelum Kristen itu lebih kurang adalah benih-benih kebenaran yang ditanam oleh Tuhan. Yang merujuk pada Tuhan, tapi dengan catatan diterangi oleh wahyu. Wahyu khusus terutama. Nah, ketika wahyu khusus itu sudah datang, maka paradigma dari filsafat sebelumnya harus dirombak, karena sudah dilengkapi oleh wahyu yang dituju oleh benih-benih kebenaran tadi. Nah, terus apa yang diterima dari filsafat pra-Kristen oleh iman Kristen begitu? Yang diterima adalah kecintaannya atas kebijaksanaan, kerinduannya atas kebijaksanaan, lalu kemudian wahyu itu datang yang merupakan kebijaksanaan itu sendiri, lalu kemudian terlengkapi begitu. Tetapi ditolak dalam metode maupun hasil-hasil kesimpulannya. Kenapa? Karena ini juga sebenarnya tidak terlepas dari metode keilmuan pada waktu itu juga gitu. Kalau teman-teman sekarang itu kan misalkan kita ada peristiwa banjir gitu, kita kan langsung bisa mendapatkan penyimpulan kalau banjir itu terjadi karena meluapnya air gitu misalnya, atau curah hujan yang berlebihan sehingga air meluap, atau kalau mungkin terjadi rob gitu. Tetapi kemudian bukan hal yang sama begitu ketika itu ada di keilmuan Yunani pada waktu itu. Waktu itu setiap pemikir itu punya pemikirannya sendiri. Kenapa kok terjadi misalkan banjir? Kenapa kok terjadi gempa bumi? Itu yang satu bilang begini, yang satu bilang begitu. Dan itu melibatkan unsur-unsur spekulatif yang fantastis gitu loh. Kadang-kadang ada elemen yang sebenarnya nggak bisa kelihatan, nggak bisa dibuktikan secara saintifik, tapi dianggap ada gitu. Misalnya aether. Oh, ini aethernya kenapa? Gitu. Nah, sebenarnya di keilmuan lain selain Yunani pun juga ada yang begini. Misalkan kita nanti ke Tiongkok atau ke India itu juga ada elemen-elemen tertentu yang sifatnya metafisik yang kemudian dianggap mempengaruhi alam gitu. Nah, ini unsur-unsur spekulatif dan kemudian sifatnya tidak tunggal ini yang kemudian membuat orang Kristen curiga. Loh, sebentar, ini yang benar yang mana kalau yang ini benar gitu. Dan tentu saja ada asumsi-asumsi pagan itu yang kemudian harus dicurigai. Gitu. Kira-kira seperti itu. Karena untuk dari patristik. Nah, tadi itu sempat disinggung sedikit tokoh-tokohnya, bisa dilihat di sini. Sekarang kita langsung masuk ke periode skolastik. Nah, apa itu skolastik begitu? Skolastik adalah suatu periode historis begitu, yang terjadi di gereja Barat, dan hanya gereja Barat saja yang mengalami periode skolastik ini gitu. Tapi kita juga tidak bisa hitam putih begitu. Apakah gereja Timur tidak ada pemikiran skolastik? Sebenarnya ada titik-titik kecil gitu. Kita harus ingat bahwa pemikiran Yunani sebelum Kristen itu sudah sangat sistematis gitu. Korpus Aristotelian itu sangat canggih pada zamannya gitu, mencakup segala hal, banyak hal, dalil-dalilnya juga cukup logis. Nah, rasionalitas itu juga tidak hilang di gereja Timur, tapi ini berbicara soal filsafat yang masih ada hubungannya dengan agama. Nah, ini di sini perbedaannya. Kalau di gereja Barat itu sekolah-sekolah itu yang ada di biara dan katedral itu kemudian melakukan suatu pendekatan analisis kritis
terhadap teologi gitu. Untuk apa? Untuk memecahkan kontradiksi, untuk membuktikannya dan sebagainya begitu. Nah, di sini kita lihat bahwa para rahib atau para biarawan begitu ya. Ini juga bukan hanya melakukan pembelajaran teologi saja, tapi mereka juga belajar ilmu-ilmu yang bebas dogma begitu. Ilmu-ilmu yang tidak perlu dikerangkeng dengan dogma yang masih bisa berubah. Namanya ars liberalis. Ars liberalis itu ya itu ilmu atau seni ya, seni-seni bebas begitu. Seperti yang pada Paideia sebelumnya, yaitu musik, kemudian aritmetika dan lain sebagainya. Itu juga dipelajari. Nah, periode keemasan skolastik ini terjadi tahun 1100 sampai tahun 1700 bahkan. Ada yang bilang 1600, tapi lebih meyakinkan saya yang 1700, makanya saya ambil yang itu. Gitu. Tetapi fondasi dari skolastik yang dimulai tahun 1100 itu bisa dilacak bahkan sampai abad ke-6. Di masa-masa di mana seorang bernama Boethius itu menyalurkan teks-teks Yunani klasik ke Eropa Barat yang sedang ada pada masa abad kuno akhir. Waktu itu nanti kita akan lihat selanjutnya. Sama seperti sebelumnya, skolastik ini tidak mengakhiri era patristik, tetapi kemudian berdialektika bahkan dengannya. Kita bisa lihat karena tadi terjadi hanya di Eropa Barat, dan maka ini kita bisa bilang safely bahwa ini adalah filsafat Barat memang, dan hanya identik dengan Barat. Oke, kita langsung saja ke cirinya gitu. Kita bandingkan dengan yang sebelumnya tadi, ciri-ciri pemikirannya. Kalau tadi filsafat patristik itu sifatnya nirwaktu, tidak akan berubah. Ada suatu perbedaan di sini, yaitu apa? Sifatnya progresif begitu. Progresif ini apa? Progresif apanya gitu? Progresifnya adalah bahwa memang kebenaran wahyu itu tidak bisa berubah dan sudah utuh, tapi pemahaman manusia atas kebenaran wahyu itu masih bisa berkembang gitu. Jadi ada spasi. Sebelumnya orang menganggap bahwa apa yang dia yakini tentang wahyu itu adalah wahyu itu sendiri. Kalau ini ada spasi gitu. Ada wahyu, ada pemahaman manusia atas wahyu. Nah, ini yang salah satu cirinya begitu. Ada pembedaan semacam itu. Ini adalah sifatnya definitif. Definitif itu mencari suatu konklusi logis yang paling meyakinkan setelah premis-premis itu ditata sedemikian rupa. Selogis mungkin dibuktikan, setiap premis itu dibuktikan. Baru setelah itu diinferensi, falasi tidak, oh tidak falasi, oh ya berarti valid begitu. Dan dicek lagi, ini betul nggak kesimpulannya mencerminkan kenyataan? Oh ya mencerminkan kenyataan, berarti sudah logis dan meyakinkan begitu. Nah, ini yang menjadi mekanisme untuk mencari suatu pernyataan dogmatik yang ada di dalam gereja Barat. Kemudian selanjutnya ada dialektika. Dialektika ini disputasi ya kalau dalam bahasa Latinnya begitu. Itu adalah suatu metode di mana ada dua pihak yang berlawanan. Biasanya itu cuma orang yang memegang satu posisi, terus satunya berkeberatan. Terus orang-orang yang berkeberatan ini melancarkan gugatan ke pihak yang memegang suatu posisi, kemudian pihak yang memegang suatu posisi itu memberikan sanggahan-sanggahan begitu. Nah, di sini terjadi dialektika sampai terjadi suatu sintesis. Sintesis biasanya yang melakukan sintesis ini kalau misalkan di ruang kelas itu adalah dosennya gitu, atau kalau enggak kakak kelasnya. Sedangkan pihak yang bersengketa itu nanti biasanya adik-adik kelasnya. Nah, salah satu ciri selanjutnya dari filsafat ini adalah rasional begitu. Rasional karena apa? Karena akal yang dilibatkan secara logis untuk mencari pengetahuan. Mencari pengetahuan ini sifatnya memang benar-benar mendapatkan pengetahuan, tidak seperti tadi yang hanya dipakai untuk mengartikulasikan pengetahuan gitu. Sehingga pengetahuan akali itu memang mempengaruhi, tidak hanya pengetahuan yang rohani saja. Kalau tadi kan harus ada anabasis, nanti di puncak anabasis ada epignosis. Kalau ini sudah tidak lagi gitu. Walaupun kita tidak bilang bahwa orang-orang skolastik ini menyangkal atau mengingkari keberadaan yang mistik begitu ya. Enggak, karena memang masih ada monastikisme di situ, tetapi ada suatu metode yang sudah memang berbeda dari filsafat patristik sebelumnya. Dan yang terakhir, otoritas tradisi suci masih dipegang sebagai batasan kelurusan. Kira-kira begitu. Nah, di sini terdapat suatu perbedaan sikap terhadap filsafat kita.
filsafat sebelumnya tadi itu cuma dianggap sebagai sesuatu yang sifatnya independen ya, independen dan sifatnya saling melengkapi begitu. Wahyu umum dilengkapi oleh wahyu khusus melengkapi wahyu umum. Tetapi kalau untuk skolastik ini sudah berbeda karena memang filsafat dan teologi disintesiskan sedemikian rupa sehingga menjadi dua sayap. Ya, yang kemudian terkristalisasi dalam slogan-slogan tertentu gitu kayak misalnya credo ut intelligam, fides quaerens intellectum, dan fides est ratio yang paling terkenal begitu. Tokoh-tokohnya kira-kira seperti ini dan sekarang kita langsung masuk ke transisinya begitu. Di mana sesuatu itu mengalami transisi. Transisinya ada pada seorang tokoh bernama Agustinus begitu. Dia adalah seorang bapak gereja. Tetapi sayangnya adalah dia itu apa bisa kita sebutnya? Masa hidupnya kurang baik sebelum dia menganut kekristenan gitu. Dia orangnya seorang yang pengembara secara ajaran begitu ya. Dari manikisme ke neoplatonisme, dia kemudian kalau tidak salah sempat ke Stoa begitu sebelum akhirnya menemukan kekristenan itu sendiri. Sampai ibunya yaitu Santa Agnes itu harus nangis sedemikian rupa supaya dia bertobat dan baru akhirnya dia bertobat gitu. Sebelum itu ya dia juga main di sana sini, tidur dengan sekian cewek dalam periode yang lama begitu. Tapi ya pada akhirnya dia bertobat dan sayangnya adalah pelatihannya sebagai teolog itu kurang gitu. Tapi dia sudah cerdas secara akademik sehingga itu dipakai untuk menutupi kekurangan itu gitu. Dia berusaha sedemikian rupa untuk memperjuangkan tradisi suci melawan bidat-bidat yang tentu saja dari pandangan gereja ya. Kalau dari pandangan yang lain tentu saja bukan bidat begitu, hanyalah sekte gitu. Untuk memberikan suatu pembelaan iman ya, apologetika begitu. Dengan argumentasi sistematis yang rasional. Tetapi ya karena dia mikir sendiri, otomatis juga bapak-bapak yang lain yang entah karena memang tidak mengenal dia atau mungkin karena tidak memegang filsafat sebagaimana Agustinus pegang itu akhirnya nanti lama-lama terlihat gitu. Ada pemikiran-pemikiran tertentu yang memang hanya dipegang oleh Agustinus dan tidak dipegang oleh orang-orang yang lain gitu. Bapak-bapak gereja yang lain. Misalkan tentang predestinasi misalkan. Itu benar-benar memang menjadi disputasi ya. Ada yang bilang Agustinus mengajarkan ini, ada yang bilang Agustinus nggak mengajarkan predestinasi, ada yang bilang Agustinus mengajarkan predestinasi tapi yang model begini, yang satu bilang Agustinus mengajarkan predestinasi tapi model begitu dan lain sebagainya gitu. Tapi adalah sebuah kenyataan bahwa memang ada perdebatan-perdebatan setelah Agustinus meninggal begitu mengenai pandangan dia. Misalkan para biarawan di Perancis Selatan itu juga melakukan perdebatan dengan murid-murid Agustinus kalau tidak salah. Bahkan sampai abad ke-9 pun masih ada perdebatan tentang predestinasi itu. Gitu. Dan baru kemudian dibangkitkan lagi abad ke-16 begitu saat reformasi. Kira-kira begitu. Kemudian konteks pada saat itu sifatnya krisis karena tidak ada kestabilan politik. Kekaisaran Romawi Barat ambruk, diserang oleh bangsa-bangsa barbar yang kemudian membuat iklim akademik itu tidak bisa berkembang begitu. Akhirnya bukan hanya iklim akademik yang tidak bisa berkembang, tetapi juga akses ke mereka yang masih punya iklim akademik itu juga terpotong. Akses ke timur itu terpotong. Yunani klasik itu nggak lagi didapatkan gitu. Yang bisa didapatkan itu cuma teks-teks yang sudah ada sebelumnya yang disalin lagi begitu. Itu pun dengan sangat terbatas juga. Nah, tulisan Yunani susah didapatkan, tapi tulisan Latin sendiri ya relatif masih bisa dipertahankan ya, terutama oleh gereja itu sendiri begitu. Sehingga Agustinus ini menjadi lebih dominan daripada bapak-bapak gereja yang lain di timur gitu. Lebih dominan di barat Agustinus. Bahkan dengan sesama bapak barat pun dia
masih lebih menang daripada bapak-bapak barat yang lain. Kemudian ada faktor kedua, yaitu teks-teks Aristotelian itu masuk di abad ke-11-an akhir. Waktu itu terjadi penaklukan besar oleh tentara Kristen di wilayah yang diduduki oleh Islam, yang kemudian diambil begitu. Teks-teks dari Arab ini diambil, tetapi kemudian oleh orang-orang Barat ini diterjemahkan ke bahasa Latin begitu. Ini ada banyak golongan yang melakukan ini, dan kemudian menimbulkan suatu gejolak intelektual baru gitu di Renaissance abad ke-12. Teks-teks Aristotelian ini juga gimana nyebutnya? Ada teks-teks yang didapatkan sebelumnya yang membentuk suatu sistem logika tertentu, lalu kemudian ada teks-teks lagi yang diperoleh, itu juga membentuk suatu sistem logika tersendiri begitu. Makanya ada logika nova begitu. Bayangkan hanya dari satu tokoh, hanya karena akses terhadap teks yang terbatas, sampai kemudian menciptakan suatu dalam tanda kutip sistem logika baru ketika teks-teks yang semula belum bisa diakses kembali. Itu teks-teks Aristotelian memang sangat berpengaruh di situ. Gitu. Kemudian juga ada akses terhadap teks-teks Yunani juga gitu. Ketika misalkan hubungan antara Romawi Timur dengan bangsa-bangsa di Barat itu terjalin kembali ketika perang salib, teks-teks di Timur itu juga didapatkan dari Romawi Timur itu sendiri gitu, dari Bizantium gitu. Nah kemudian implikasinya apa? Implikasinya besar sekali, panjang, karena gereja yang semula cuma satu terbagi menjadi dua, karena yang satu masih ingin continue dengan pola pikir patristik, yang satu sudah memegang metodologi skolastik gitu. Jadi patristik versus skolastik ada akhirnya. Nah, kita juga tidak bisa memukul rata. Kemudian apakah pasti patristik bertentangan dengan skolastik? Pasti ada suatu pro kontra tertentu di situ gitu. Ada yang bilang oh enggak, skolastik itu cuma cuma mensistematisasi kok, tidak sampai mengubah. Ada yang bilang oh ini mengubah. Nah, itu menjadi perdebatan tersendiri, tetapi adalah sebuah fakta bahwa suatu gereja yang semula satu itu terbagi menjadi dua setelah ada akses ke teks-teks peripatetik dari Aristoteles ini. Iya, bentuknya manifestasinya macam-macam. Ada dari Thomas Aquinas misalkan, dia semula mensintetesiskan bukan hanya filsafat Yunani, tapi juga dengan teologi Kristen, bahkan dengan pemikiran Yahudi dan Islam. Kemudian untuk menciptakan dalam tanda kutip, bukan menciptakan ya, mempelopori suatu teologi natural, di mana dia berargumentasi dengan akal untuk membuktikan keberadaan Tuhan begitu. Begitu juga nanti akan berkembang cabang-cabang setelahnya, misalkan teodisi untuk membuktikan bahwa Tuhan itu memang bisa tetap baik begitu, bahkan sekalipun problem di dunia ini itu jahat begitu. Nanti ada itu turunan-turunannya. Kemudian bentrok antara Timur dan Barat ini juga terlihat gitu. Thomas Aquinas itu nulis juga tentang kesalahan orang-orang di Timur begitu. Judulnya Contra Errores Graecorum. Yang di Timur juga nggak terima. Nah, nanti pada abad ke-14 bikin sinode yang melawan pemahaman-pemahaman Thomistik semacam ini. Gitu. Tapi terlepas dari itu semua, baik Timur maupun Barat, Eropa Timur maupun Eropa Barat ya maksudnya, itu tetap memberikan suatu andil begitu masing-masing dalam pendirian kampus, dalam pelestarian teks-teks, dalam komentari-komentari itu tetap diberikan sehingga kelak itu nanti ada filsafat nominalis. Nominalis itu nanti adalah percaya kalau yang partikular itu hanya partikular yang nyata ya. Kemudian yang universalis itu kemudian adalah abstraksi dari yang partikular begitu. Dan nanti kelak akan memberikan pijakan bagi Renaissance. Renaissance itu nanti juga akan gereja Timur maupun Barat saling mempengaruhi begitu. Teks-teks Yunani dari Timur pindah ke Barat, teks-teks Barat kemudian semakin disempurnakan sehingga Eropa itu keluar dari abad pertengahan begitu. Ketika yaitu karena memang ada proses di dalam abad pertengahan itu sendiri yang membawa sampai keluar. Itu dengan
universitas dan sebagainya gitu dengan aliran filsafat. Nah, jadi kesimpulannya apa? Penutupnya adalah kita harus tahu bahwa narasi pasca pencerahan yang memposisikan bahwa abad pertengahan itu gelap dan lain sebagainya itu perlu dikritisi lebih lanjut karena tidak segampang itu gitu. 1000 tahun kamu simplifikasi dengan satu dua cap itu kan juga tidak mungkin. Kita harus lihat ada dinamika panjang di situ yang melibatkan bukan hanya lintas bangsa, lintas budaya, tapi juga lintas agama, lintas aliran pemikiran. Semua punya kerumitannya sendiri. Dan kita mesti ingat juga terakhir bahwa apa namanya paradigma itu tidak kemudian serta merta hilang begitu saja ketika ada paradigma yang baru. Gitu. Postmo tidak kemudian menghilangkan modern, kemudian tadi yaitu patristik tidak menghilangkan Helenis, skolastik tidak menghilangkan patristik. Semua masih berlanjut hingga sekarang. Di Katolik sekarang masih berlangsung skolastikisme di seminari-seminarinya. Yang patristik bagaimana? Juga ternyata masih berlanjut di gereja-gereja di timur, terutama gereja ortodok. Dan kesemuanya jika dikombinasi antara patristik dan skolastik ya membentuk sekitar 3/5 jumlah populasi orang Kristen di dunia yang kira-kira memegang itu berdasarkan posisi-posisi filsafat itu berdasarkan keanggotaan gerejanya. Kira-kira seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Mari kita mulai diskusinya. Maaf, memang ini agak panjang artikelnya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih pemaparannya Mas Henry. Benar kata Mas Henry, satu satu aliran pemikiran, satu zaman pemikiran tidak bisa diakhiri oleh satu pemikiran lainnya gitu. Meskipun meskipun yang baru itu sifatnya mengkritik gitu. Itu yang jadi seharusnya jadi poin menarik dan kayaknya orang-orang luput untuk melihat hal itu gitu. Orang melihat bahwa oh sesudah abad pertengahan selesai berarti segala sesuatu yang dipikirkan dan dihasilkan di situ selesai. Orang-orang lupa bahwa ya yang baru adalah pembaharuan dari yang lama gitu. Bukan sekedar total total mengganti yang baru gitu. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau nambahin, ada yang mau nanya, ada yang mau mengontra. Em, Teman-teman mungkin ada yang mau atau meminta penjelasan yang lebih lebih dalam lagi. Monggo. Halo. Halo teman-teman. Oh iya, mungkin ada waktu 10 menit kali ya buat kita sama-sama cerna. Dan mungkin teman-teman kalau mau 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 direview ulang atau mau dibaca lagi, link untuk PDF-nya udah aku taruh di kolom komentar. Teman-teman juga kalau kira-kira ada yang mau ditanyain atau masih kurang jelas juga bisa ditaruh di kolom komentar biar nanti dibacain dan kira-kira kita diskusikan. Atau mungkin teman-teman juga mau nambahin, teman-teman juga punya referensi lain, bacaan lain yang mendukung atau malah mengkontra tulisan dari Mas Henry bisa ditaruh di kolom komentar biar kita baca sama-sama juga.
sebenarnya ada satu poin menarik Mas Henry yang jadi pertanyaan gitu. Kalau memang satu zaman aliran pemikiran yang baru tidak tidak bisa dikatakan menghilangkan yang lama, nah kemudian pertanyaannya di titik manakah suatu pemikiran dikatakan merupakan aliran yang baru gitu dan bukan hanya sebuah turunan dari pemikiran yang lama. Titik untuk mengatakan oh ini udah pemikiran yang baru gitu. Karena kalau misalnya kita lihat secara lebih luas ya nggak ada perubahan dari patristik ke skolastik karena ya sama-sama dua pemikiran yang berasal dari tradisi Kristen. Kalau kita misalkan kesampingkan soal eh, pecahnya skisma-skisma yang terjadi, ya itu yang dari satu golongan yang sama, golongan agama Kristen gitu, otoritas gereja tuh. Apa yang bisa dijadikan patokan untuk oh ini udah jadi pemikiran yang baru, ini belum, ini masih turunan yang ini dan lain, kira-kira gimana? Kan juga punya juga. Oke, menarik ini. Kapan suatu pemikiran dikatakan berbeda begitu? Berarti kan tanpa batas pemikiran begitu ya. Ya, benar kata Mas Mus ya. Artinya begini. How far is too far gitu kan. Seberapa jauh sesuatu dikatakan terlalu jauh. Ya, kalau kita bisa melihat dari yang tadi ya, pemaparan saya tentang 5 ciri dasar filsafat patristik dan 5 ciri dasar filsafat skolastik, kita bisa melihat sesuatu itu Halo Mas Henry. Halo, suara saya jelas? Ah iya, suaranya sebentar. Mungkin ada kesalahan teknis di tempatnya Mas Henry. Putus mungkin internetnya. Mungkin ya. Ah ini tes udah. tes. Maaf tadi hilang tadi. Mic-nya rusak sebabnya. Tiba-tiba networking gitu. Ya tadi apa namanya? Sampai di mana tadi ya? Oh ya, ya itu sesuatu dikatakan baru, terlepas dari pemikiran, bukan pemikiran, terlepas dari dinamika organisasi manusianya, mau pecah, mau nyempal, mau bertengkar, mau apapun itu, baik sementara maupun permanen, itu sebenarnya pemikiran itu dikatakan berbeda ketika satu, berbeda dari ontologinya. Dia sudah menganggap bahwa yang nyata itu berbeda dari hakikatnya begitu. Ketika kita bisa bilang misalkan transisi dari pramodern ke modern begitu ya. Ya, pramodern percaya bahwa yang nyata itu ya yang adikodrati begitu. Tiba-tiba yang apa namanya? Yang modern bilang, "Oh enggak, yang nyata itu ya yang bisa kita lihat atau yang bisa kita nalar gitu." Nah, yang nyata berbeda. Jadi kalau objek nyatanya sudah berbeda ya sudah nggak bisa ketemu dong. Wong bagi satu pemikiran sesuatu itu nyata, bagi yang lain nggak nyata kok. Itu satunya. Kemudian epistemologinya. Dengan apa sesuatu itu bisa dikatakan sebagai pengetahuan yang benar begitu. Dengan apa pengetahuan bisa didapat dan dengan apa pengetahuan yang benar bisa didapat. Nah, itu epistemologi, cara untuk mengetahui kebenaran. Nah, hal-hal semacam itu nanti akan berbeda satu dengan yang lain ketika pemikirannya berbeda gitu. Tadi saya sudah sebutkan kalau yang tadi di patristik itu lebih ke batin. Ada anabasis, terus di puncak anabasis ada epignosis. Kamu menerima ilmu dari sang pemilik ilmu. Kalau dari skolastik kita lihat apa namanya, terjadi perdebatan, disputasi sengketa. Ada dua pihak berlawanan, terus dari kedua pihak yang benar berlawanan ini dicari siapa yang benar dengan apa? Dengan argumentasi sistematik. Setiap
premis diuji benar atau salah, setelah itu hubungan antara premis diuji berhubungan atau enggak, habis diinferensi kemudian dilihat falasi atau enggak, habis itu kemudian dicek, ini kesimpulan mencerminkan kenyataan tidak. Nah itu, kemudian ini sudah berbeda. Satunya mendapatkan pengetahuan dengan cara bertapa, yang satu mendapat pengetahuan dengan cara berdebat gitu. Nah ini nanti cara orang modern juga sudah beda nanti dengan pengamatan rasional empiri misalkan. Debat filsafat itu udah nggak penting lagi. Buat apa kita mikir yang abstrak-abstrak? Coba amati, kita ukur kalau untuk orang-orang modern. Gitu. Jadi memang sudah berbedanya di tingkat epistemologi. Gitu. Kira-kira seperti itu, Mas Musi. Iya, iya. Jadi bedanya adalah sorry kalau aku salah, di ontologi dan di epistemologinya ya. Dua poin pentingnya. Betul. Di luar dinamika Apa yang tadi nyata kan tadi sama dinamika. apa? Iya. Ini juga menarik. Lalu kira-kira apa yang terjadi ya kalau misalkan dalam satu aliran pemikiran tertentu digunakan metode-metode atau prinsip-prinsip dasar yang ada di aliran pemikiran yang lain gitu. Misalkan kayak tadi, kayak ada beberapa paham-paham skolastik, katakanlah Predes atau pemikiran-pemikirannya Thomas Aquinas dibaca dari perspektifnya patristik, katakanlah seperti itu gitu. Kira-kira apa yang akan terjadi dan apa dampaknya sama pemikiran itu gitu, dan setelahnya kira-kira gimana? Iya. Kira-kira akan terjadi bagaimana begitu ketika ada dua pemikiran yang berbeda begitu ya, dan dibaca dari kacamata yang berbeda. Ya bedanya cuma dialektika kalau saya bilang. Bahkan termasuk pihak yang tidak berdialektika pun akan terpaksa berdialektika dengan pihak yang berdialektika. Itu yang menjadi remark saya gitu ya. Ketika pihak Thomas Aquinas dibaca dari perspektif patristik, ya ada dua kemungkinan. Pertama adalah Thomas Aquinas ini mendukung patristik. Ada pandangan seperti itu, bahwa karena memang Thomas Aquinas mengutip banyak orang ya, bahkan Ibnu Rus, bahkan Maimonides pun juga dikutip, bahkan filsuf-filsuf bahkan pun dikutip. Jadi kalau seandainya dia ngutip patristik pun ya bisa saja dianggap dia mendukung orang yang dia kutip itu begitu. Ada juga pandangan bahwa enggak bisa. Ini metodenya sudah berbeda. Dia memakai objek materi yang sama, yaitu kutipan dari para patristik. Dia kalau sudah tidak memakai metode patristik ya sudah bukan lagi patristik gitu. Nah itu kan ada dua pandangan begitu misalkan. Ya tinggal nanti dua pandangan ini berdialektika. Di mananya, apanya, bagaimana. Dan itu tidak harus menghasilkan suatu kesimpulan yang diterima bersama gitu. Ada yang tetap kekeh pada posisinya, tapi dia lebih bisa mempertahankan posisinya dengan argumen. Ada juga yang ingin berubah gitu dengan sintesis yang dihasilkan. Kira-kira seperti itu, Mas Musi. Jadi poinnya bukan di apa menggunakan apa gitu, tapi apa yang akan dihasilkan jika kita menggunakan ini gitu. Bisa dibilang seperti itu, Pak? Kira-kira bagaimana? Apakah bisa dikatakan bukan urusan apa menggunakan apa, bukan urusan A menggunakan B atau B menggunakan A, tapi karena ya hasilnya pun belum tentu diterima gitu. Nah, tapi yang belum tentu semuanya akan sepakat gitu. Tapi yang jadi poinnya adalah apa yang akan dihasilkan gitu. Dan hasilnya pun nggak perlu disetujui. Bisa dibilang seperti itu lah secara singkat. Iya, artinya kalau aku pada akhirnya tetap kekeh dengan pandanganku, ada sesuatu hal yang baru yang bisa aku dapatkan, yaitu apa? Aku yang dari semula nggak
misalkan gitu ya, aku yang dari semula nggak bisa atau mungkin belum perlu untuk mempertahankan posisiku, jadi harus berargumentasi untuk mempertahankan posisiku, misalnya begitu. Itu kan sesuatu yang dipakai sendiri gitu. Sedangkan misalkan akhirnya terjadi suatu sintesis, ya sudah, orang yang mau ambil sintesis itu ambil aja. Yang enggak juga enggak apa-apa gitu. Tapi kan selalu ada hal baru gitu dari dialektika kalau kita bilang. Oh, ini menarik. Oke, kita coba baca komen. Mungkin kalau dari Alfonso yang menggunakan akun saya untuk merekam, mungkin ada baiknya istilah-istilah yang berhubungan itu direview secara singkat supaya tidak terlalu bingung. Oke, mungkin bisa dispesifikkan istilah-istilah yang mana saja yang mungkin Ya, nanti ya. nanti saya terangkan segampang-gampangnya begitu kalau misal ada istilahnya. Ya. Nah, kalau dari Kiara, filsafat bercorak Islam di rentang waktu abad pertengahan perkembangannya tanda tanya. Mungkin perkembangannya bagaimana gitu kali ya. Kira-kira pertanyaannya gitu. Lalu bukannya ada Rashid apa Rusyid? Ibnu Rushd. Ibnu Rushd dan sebagainya. Ya. Oke. Ya. Itu pertanyaannya. Monggo. Oke, terima kasih Mbak Kiara atas Ya. pertanyaannya. Kalau misalnya punya jawaban, boleh juga ditaruh di kolom chat dulu. Ya. Semua ini berlaku untuk semua sebenarnya. Siapapun yang merasa pernah baca atau kemudian pernah tahu, silahkan mengungkapkan begitu. Nanti biar ada diskusi. Oke. Mengenai pertanyaan Mbak Kiara, bagaimana perkembangan filsafat bercorak Islam? Ya, ini sebenarnya adalah domain tersendiri ya. Filsafat Islam itu domain tersendiri yang berada di luar filsafat patristik maupun skolastik begitu. Karena filsafat Islam sendiri ya sesuai dengan namanya. Filsafat Islam adalah filsafat yang ada 3 definisi sebenarnya. Filsafat Islam itu adalah filsafat yang memang tumbuh dari konteks teologi Islam, yaitu wahyunya sendiri yang tidak lain adalah Al-Quran, kemudian ditopang oleh hadis-hadis dan sunnah. Kemudian ada juga kamu nggak perlu Islam untuk beragama Islam, untuk berfilsafat Islam. Ada yang bilang kamu cukup hidup di wilayah berbudaya Islam begitu. Jadi Maimonides itu orang Yahudi, tapi kemudian bisa saja kemudian filsafatnya itu dihitung filsafat Islam karena dia hidup di peradaban Islam di Afrika Utara itu kalau nggak salah. Kemudian ada juga definisi bahwa filsafat Islam itu kalau tidak salah berhubungan dengan materi yang dibahas begitu. Jadi dia membahas sesuatu yang bersifat Islam, tetapi dari perspektif yang bukan tradisional pun juga nggak apa-apa gitu. Misalkan dia membahas Islam tapi dari perspektif Barat begitu. Tapi ini relatif kontemporer ya, tidak termasuk dengan pengertian historis begitu. Ya, bagaimana kemudian perkembangannya? Perkembangannya relatif terbagi juga menjadi 2 gitu. Filsafat Islam di Andalusia dengan filsafat Islam di Persia. Sebenarnya ada juga wilayah-wilayah di mana pemikiran Islam itu berkembang di Mesir, kemudian di Anatolia setelah ditaklukkan orang Turki ya. Begitu. Filsafat di Barat, Islam di Barat, di Andalusia, di Spanyol itu cenderung lebih matematis, lebih diarahkan ke keilmuan begitu. Kalau sedangkan di Timur lebih mistik begitu ya. Kurang lebih seperti itu. Dan apakah sifatnya sifatnya seberbeda itu enggak juga. Tetapi kemudian naik turun begitu. Sifatnya itu naik turun. Kadang di Barat itu matematis rasional, tapi kemudian misalkan tiba-tiba ada pengaruh keagamaan begitu. Kemudian di Timur juga pernah ada masa-masa di mana keilmuan itu berkembang. Di Abbasiyah, di Baghdad itu juga ada keilmuan berkembang, tapi kemudian kadang juga sangat mistik. Jadi sifatnya nggak terus-menerus begitu, kadang naik turun. Kira-kira seperti itu.
Berarti kalau terbaginya kurang lebih sama dengan Kristen. Ya, ya kok Kevin. Terbagi juga, tetapi tidak berdasarkan apa nyebutnya, berdasarkan aliran pikir gitu. Kalau kita kan terbaginya di timur patristik, di barat skolastik gitu. Kalau ini cuma lebih ke orientasinya saja begitu. Orientasinya ilmiah, kadang-kadang lebih ilmiah. Itu pun juga kadang-kadang begitu. Ilmiah, kemudian di apa namanya, di timur kadang-kadang mistik, terus kemudian lagi nanti ilmiah begitu. Sejauh itu yang saya dapatkan dari mata kuliah di fakultas, kira-kira seperti itu. Mungkin Muhammad Iqbal mau menambahkan, Mas? Mas Henry, apa namanya? Mungkin aku agak masuk ke filsafat Islam sendiri ya. Oh iya, ya, silakan. Aku lihat sih agak periodenya agak hampir kebalikan, tapi beda era gitu lah. Jadi di periode Kristen itu ada apa? Patristik dan skolastik. Kalau di Muslim kan dimulai dari periode apa namanya? Periode filsafat Islam, baru masuk ke ulama-ulama yang menentang keberadaan masuknya logika dalam agama gitu kan. Nah, yang aku lihat ini kan contohnya itu kalau di Islam sendiri kan ada ulama itu yang terkenal itu apa namanya? Al-Ghazali sama apa namanya Ibnu Taimiyah ya. Nah, Al-Ghazali di sini kan dia itu memang di satu sisi kan menentang logika Aristoteles. Nah, Aristoteles. Sedangkan Ibnu Taimiyah itu lebih ekstrim lagi, yang menentang adanya masuknya filsafat dalam agama gitu loh. Nah, ya, jadi apa namanya? Bagaimana sih kalau pola yang berujung pada kemunduran pemikiran Islam setelah era Ibnu Taimiyah ini gitu loh. Nah, bagaimana sih kalau balik lagi kalau ditarik dari segi Kristen? Oh ya, oke. Ya, satu-satu ya berarti. Ini sekali lagi masih terbuka ya untuk semua orang yang bisa atau tahu menjawab, bahkan ingin pun juga nggak apa-apa. Oke, pertanyaan dari Mas Iqbal tadi, bagaimana itu? Ya, seperti yang kita tahu gitu. Gimana nyebutnya? Ini agak rumit sih. Tapi kita harus tahu, bisa membedakan begitu antara fideis dengan noetis kalau saya bilang. Kalau saya melihat kalau seseorang menolak filsafat dan logika, tapi di saat yang sama dia menolak tasawuf atau mistikisme, saya akan anggap dia sebagai seorang fideis begitu. Kalau dia menolak filsafat dan logika, tapi menerima tasawuf, ya saya akan bilang dia noetis. Noetis itu batin begitu. Sedangkan fideis itu ya cuma pokoknya kamu tekstualis, kamu literalis, kamu percaya aja, baca langsung tahu makna teologisnya begitu. Kamu jangan bertanya, taklid gitu, taklid. Kemudian apa namanya? Apa ya, bukan ngotot ya kalau kita bilang, ya ketaatan buta itu kalau aku bilang. Itu kalau fideis. Kalau noetis dia tetap punya epistemologi tetapi dia batin begitu. Nah, untuk di timur sendiri, kekristenan timur tidak seperti sampai Ibnu Taimiyah begitu. Kalau saya membandingkan, itu lebih ke apa namanya? Logika tetap diterima. Tetapi logika itu sendiri harus diposisikan sebagai alat untuk mengartikulasikan begitu. Bukan alat untuk mencapai kebenaran. Jadi beda gitu. Kalau artikulasikan itu kan menyampaikan gitu. Ini ada kebenaran, cara menyampaikannya begini. Jadi para bapak gereja itu tetap harus apa namanya, menulis secara argumentasinya harus sistematik, tertata, rapi. Iya, kalau enggak berantakan juga nanti diketawain sama orang-orang begitu. Tetapi logika itu sendiri tidak dipakai untuk mendapatkan pengetahuan gitu. Apa namanya, yang bisa kita anggap sebagai apa namanya, pengetahuan rasional ya, pengetahuan keagamaan malah sorry.
Jadi di timur tetap ada filsafat itu, tetap dipelihara, tetap dipertahankan, tetap disalin, tetap diterjemahkan, tetap dikomentari, tetapi tidak untuk teologi. Gitu. Jadi menurutku malah Bapak Gereja di timur itu lebih mirip para sufi, ini padanan kasar ya, daripada para ulama yang hadir setelah ibarat kata setelah filsafat Islam itu sendiri ya. Seperti yang tadi dikatakan Mas Iqbal gitu. Kira-kira begitu. Ya. Nah, ini ada dari Kiara lagi. Di barat abad pertengahan disebut masa kegelapan karena katanya rasionalitas mati. Tapi bukankah di timur, terutama di daerah-daerah bercorak Islam, ilmu kedokteran dan sains sedang berkembang pesat. Gimana tuh? WK. Nah, ini juga yang menjadi menarik gitu. Penggunaan perspektif barat dalam membaca zaman dan dalam melakukan periodisasi waktu gitu. Tanpa sadar kita selalu melakukannya gitu. Kayak pembagian abad Masehi kan, Masehi itu sudah jelas gitu, itu kalender barat gitu. Yang menggunakan patokannya dari keagamaan barat mayoritas waktu itu gitu. Itu juga yang seharusnya jadi menarik ketika kita ya itu dia yang menarik bahwa ketika kita membagi periodisasi waktu, kita selalu menggunakan perspektif barat dan akhirnya ya banyak hal-hal yang tidak match gitu. Kayak tadi yang Giara bilang ini, di timur malah perkembangannya besar, atau malah dalam kacamata barat di daerah orientalis, di daerah orient. Iya, itu juga abad pertama sebagai masa kegelapan. Sebenarnya itu juga yang satu perspektif, kedua narasi-narasi yang dimainkan ketika kita membaca sejarah gitu. Oh, ini postmodernis banget ini. Ya ketika kita membaca narasi, terutama narasi tentang masa lalu, baik itu ilmiah maupun tidak ilmiah, tanpa sadar kita mengiyakan mitos-mitos tertentu yang ya bisa jadi sudah dibuktikan secara fakta atau belum sama sekali, baru secara intuitif, atau malah cara pengambilan kesimpulannya yang salah karena keterbatasan zaman gitu. Itu yang kira-kira perlu kita perhatikan juga gitu ketika kita membaca sejarah, terutama masa lalu gitu. Ya iya, membaca masa depan kan maksudnya ramalan itu. Itu kira-kira perkembangan. Mungkin yang lain ada lagi yang mau nambahin, atau Kiara mau nambahin lagi? Yes. Kalau soal pengaruhnya ke apa ya, ke kehidupan umat beragama sendiri gimana? Kan kalau kita lihat kan, kita tahu kan kayak Barat tuh kayak berkembang sendiri, Timur berkembang sendiri. Apa ya? Jadi sejauh apa sih pemikiran-pemikiran patrialis dan skolastik ini benar-benar membagi sampai benar-benar ada istilah gereja Barat dan gereja Timur akibat kita kan tahu kan akibat pemikiran-pemikiran kayak gitu kan akhirnya kenapa ya pembagian pun karena itulah. Paham lah maksudku gimana? Oke. Jadi pertanyaannya apa kok? Sejauh apa sih maksudnya pengaruh perkembangannya itu loh dari skolastik ke patrialis di masyarakat di apa ya kondisi lingkungan gereja itu sendiri. Oh ya, ya sejauh mana perkembangannya ya. Oke, ya sebenarnya kalau dari perspektif gereja itu sendiri ya
gereja itu sistem teologinya menjadi lebih mapan, entah mapannya ke patristik atau lebih mapannya ke skolastik begitu. Tadi sudah sempat disinggung, ya itu apa namanya, kanon-kanon bahkan dogma-dogma itu berasal dari pergumulan patristik dan skolastik juga sebenarnya. Kenapa kok ada cabang-cabang ilmu teologi yang ada di barat tapi nggak ada di timur? Dan kenapa kok metodenya berbeda? Itu juga sebenarnya pengaruh dari paradigma semacam ini gitu. Tetapi sebenarnya ini baru sebatas pada paradigma teologi ya kalau aku melihat. Karena ini nggak mempengaruhi keilmuan sekuler. Keilmuan sekuler ya tetap pada sebagaimana seperti pada zamannya begitu. Ketika yang di patristik misalnya tadi ada Paideia gitu. Paideia ya keilmuan yang tadi mencakup gimnastik, logika, retorika dan lain-lain itu ya tetap berjalan seperti biasa begitu. Yang di barat pun ars liberalis ya juga seperti biasa gitu. Ya begitu-begitu. Jadi secara skolastik tidak mempengaruhi keilmuan sekuler, patristik juga tidak mempengaruhi keilmuan sekuler karena ini masih berada kerangkanya di dalam gereja begitu. Nanti kalau sudah masuk ke Renaissance itu sudah mulai mempengaruhi wilayah-wilayah sekuler gitu. Tapi untuk yang kedua ini masih belum gitu. Jadi ya sebatas di dalam gereja ya teologi patristik ya dengan paradigma patristiknya menghasilkan kanonnya sendiri, dogmanya sendiri gitu. Kemudian cabang teologinya sendiri. Nanti yang di barat juga sama begitu. Jadi perbedaannya pada level-level semacam itu. Jadi untuk apa ya, katakanlah masyarakat awam ya dalam kehidupan menggerejanya sendiri, apa ya, nggak ada perubahan yang signifikan ya selain paling bentuk-bentuk ibadah-ibadahnya aja mungkin ya. Karena kan zaman itu kan Ya, cuma perbedaan itu. lagi zaman-zamannya apa ya, pesat banget kan perubahan bentuk-bentuk apa ya, liturgi-liturgi itu lagi inilah, yang barat sendiri, yang timur sendiri. Tapi perubahan liturgi itu juga tidak mempengaruhi apa-apa begitu. Ketika yang mempengaruhi itu kan sebenarnya apa yang dipikirkan begitu ketika berdoa begitu. Ketika misalkan konsepsi ketuhanannya berbeda ya paling kenanya di situ. Kamu dalam tanda kutip berdoa ke misalkan ada pandangan tertentu gitu, misalkan kamu berdoa ke Tuhan yang lain gitu misalkan. Kan bisa ada semacam itu. Walaupun nanti juga ada sebaliknya bahwa oh enggak ini cuma perbedaan tafsir gitu. Ya ada juga gitu. Tapi kita bisa lihat bahwa secara signifikan tidak ada perubahan di ranah awam gitu ya. Wah, yang ribut itu kan sebenarnya di kalangan akademisi sama hierarkinya. Kalau di bawah-bawah juga ya begitu aja. Alasan kenapa kok sebenarnya output literasi di abad pertengahan itu semakmur-makmurnya suatu negara kurang itu kan karena masyarakatnya masih pertanian, masih peternakan gitu. Itu yang kemudian membuat keilmuan juga kurang bisa karena ya orang-orangnya sibuk untuk bertahan hidup. Kira-kira seperti itu. Oke. Kalau gitu aku bisa bisa narik benang merah kali ya dari apa pemaparannya Mas Henry ke pemaparan dan pertanyaannya Kiara di kolom komentar ya. Jadi bisa dikatakan bahwa di dalam periodenya patristik dan skolastik sekalipun ada perkembangan pemikiran itu hanya terbatas di kaum-kaum elitnya gitu. Dalam hal ini klerus-klerus. Karena ya itu tadi mungkin sedang berusaha mencapai kemapanan atau berusaha mempertahankan kemapanan gitu. Karena kan periodenya juga berbarengan dengan munculnya Islam dan berkembangnya Islam gitu. Tapi kemudian setelah Renaissance ya sudah ada benturan gitu. Sudah ada benturan antara Islam dan Kristen lewat perang salib dan benturan-benturan lainnya sehingga ya ada pemikiran baru yang terbentuk, ada kesadaran baru untuk memikirkan yang lain gitu di luar hanya
urusan-urusan gereja dan urusan klerus juga kesadaran bahwa ya kenapa klerus bisa, kenapa kami enggak gitu, kenapa rakyat biasa enggak. Itu mungkin yang bisa aku tarik untuk nyambungin pemaparannya Mas Henry dengan Kiara. Dan mungkin untuk di Islamnya ya karena itu yang masih masih jadi pertanyaan. Kalau gitu kenapa sains dan sekuler bisa lebih berkembang gitu? Kalau menggunakan istilahnya Mas Henry, pemikiran-pemikiran sekuler kan sains, kedokteran lebih berkembang di Islam lebih dulu gitu daripada di pemikiran Barat. Mungkin itu kira-kira yang Sepengetahuanku sih pas belajar waktu filsafat Islam dulu itu eh, kan periodenya kan ada beberapa periodisasi dalam Islam kan setelah eh, pertama periode Nabi Muhammad, kemudian ada periode sahabat-sahabat Nabi. Nah, setelah periode sahabat Nabi itu ada empat itu ada Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib selesai, baru masuk ke ini dinasti Umayyah. Nah, di dinasti Umayyah ini tujuan utama Islam itu sendiri itu bukan untuk pengetahuan sedikit banget, tapi untuk ekspansi wilayah. Baru masuk ke tahap dinasti Abbasiyah. Nah, dinasti Abbasiyah inilah yang membuka seluas-luasnya kepada umat Islam itu untuk mentranslasi dokumen-dokumen dari Yunani, Romawi gitu loh. Semua baik itu di Alexandria, di Mesir, di Andalusia semua. Jadi mereka mentranslasi semua dan mengumpulkannya semua, namanya perpustakaannya itu kan Baitul Mal di Baghdad. Nah, mereka punya institusi sendiri untuk mentranslasi dokumen-dokumen dari filsafat Yunani. Nah, di era itu benar-benar perkembangan pengetahuan Islam itu pesat. Nah, setelah berakhirnya Abbasiyah itu, barulah muncul tokoh-tokoh yang dibilang Mas Henry itu yang lebih ke arah tasawuf gitu loh, yang paling ekstrim itu ya Ibnu Taimiyah itu yang menafikan filsafat itu gitu loh, sehingga disitulah yang saya pelajari waktu di kuliah dulu itu yang menjadi titik tolak mundurnya keberadaban pemikiran Islam gitu loh. Dan itu kan berbalik kan, pas Islam mundur itu, nah pas lagi di Barat Renaissance. baik. Iya, artinya betul kata Mas Iqbal. Yang menjadi titik penting suatu peradaban itu scientific outputnya maju atau tidak itu kan sebenarnya pertama akses pendidikan ya. Peradaban Islam itu lebih maju dalam pendidikan dibanding Eropa Barat yang praskolastik ya. Skolastik kan mulai 1100. Sebelum 1100 itu kan ada gap sekitar 500 tahun sejak kemunculan Islam begitu. Nah, di masa 500 tahun gap dari Islam muncul sampai skolastik bangkit itu kan sebenarnya ada periode-periode di mana Islam berjaya ya, baik di Andalusia maupun di Timur Tengah begitu. Nah, kelebihan dari peradaban Islam itu ya madrasah mereka itu untuk terbuka gitu, lebih terbuka dibandingkan sekolah-sekolah biara di Eropa Barat. Anda nggak harus jadi pendeta atau jadi biarawan untuk sekolah gitu kalau di dunia Islam. Sedangkan di Barat ya harus jadi biarawan dulu gitu, atau misalnya jadi imam dulu. Bukan karena, dan itu sebenarnya juga bukan sesuatu yang bisa disalahkan juga gitu, karena kalaupun dibuka untuk umum juga ya para pangeran pun juga bisa gitu, tetapi
kita seperti yang kita tahu gitu. Bahkan dengan dunia modern yang sudah kapitalis semacam ini pun juga sekolah masih mahal. Ya ada sih sekolah yang gratis dan sekolah yang murah, tapi ya kualitasnya seperti apa dibanding yang bayar kan tentu saja ada perbedaan begitu. Jadi ya itu bicara soal akses. Yang kedua ya soal bagaimana posisi kita mendamaikan antara iman dan pengetahuan yang sekuler itu. Kalau kita mengambil posisi fideis bahwa tidak ada pentingnya kita misalkan belajar logika untuk apa namanya agama gitu, ya akhirnya kan nanti takutnya diinterpretasikan ekstrim begitu. Artinya logika pada hakikatnya jahat begitu misalkan. Ya itu juga nanti akan mempengaruhi perkembangan pengetahuan suatu bangsa sih kalau menurutku. Itu. Mungkin ditanya Kiara kok bisa sih bisa mundur. Nah, yang di periode Ibnu Taimiyah ini tuh sebenarnya dibilang ekstrim ya karena di sini itu para pemikir-pemikir Islam yang menggabungkan antara logika, filsafat semua dengan agama itu dianggap itu seperti orang murtad dan harus dan rata-rata para pemikir Islam itu dihukum mati. Oke. Mungkin yang lain ada mau nambahin lagi atau ada yang mau dilempar lagi ke dalam diskusi? Halo teman-teman. Oke, kalau gitu aku coba lempar agak jauh ya. Ini sebenarnya agak lebih ke rasa penasaran aku juga. Aku sempat baca beberapa waktu lalu, entah, nah ini mau aku cross check juga, apakah di artikel itu dibilang kalau sebenarnya penulisan tahun Masehi itu ada entah cacat penulisan, entah memang sengaja dibuat demikian. Sebenarnya kita ada masa kekosongan 200 tahun gitu. Jadi harusnya dari tahun 200 misalkan aku lupa angka persisnya, harusnya setelah 200 itu 201 ditulisnya 400 gitu. Sehingga apa yang harusnya terjadi di tahun 201 ternyata kejadian di tahun 400 gitu. Dan dan kata artikel itu bertahan sampai sekarang gitu. Jadi sekarang itu sekitaran 1800-an. Nah, kalau nggak salah angkanya sekitaran 500 sampai 700-an ya. Nah, itu mungkin teman-teman punya referensi lain atau punya sebab-musabab itu bisa dipenuhi. Karena aku sendiri masih masih skeptis gitu, apa benarkah itu terjadi? Benarkah seperti itu cara penulisannya atau gimana gitu? Mungkin teman-teman.
Belum pernah dengar sih ya, Mas. Mah baru dengar sekarang itu kalau ternyata ada salah penulisan 200 tahun gitu. Nah itu dia yang aku juga bingung gitu kok. Kayaknya nggak pernah dengar sih aku ini. Terus ngebanding-bandingin referensi juga nggak ada gitu. Mungkin bisa di-drop mungkin ya, sebagai pembanding gitu supaya ada gambaran. Ya mungkin nanti aku cari lagi. Oke mungkin yang lain ada. Ada lagi yang mau dilempar lagi kira-kira. Nah iya, masalahnya zaman dulu kesadarannya mungkin belum, kesadaran untuk tanggal itu penting belum ada gitu. Tapi itu juga yang aku juga masih penasaran gitu. Itu yang lain mungkin. Ya oke kalau gitu, kalau nggak ada lagi kita, aku simpulkan, kesimpulannya adalah mungkin universal. Em, Beberapa poinnya di highlight. Pertama, periodisasi sesuatu, terutama aliran pemikiran, tidak tidak harus, bahkan kadangkala tidak perlu bersifat saling meniadakan gitu. Jika pemikiran A tahun sekian, selanjutnya pemikiran B, bukan berarti yang A tiada gitu. Itu poin yang di highlight. Kedua, yang baru bukan berarti meniadakan juga. Yang baru bisa jadi memperbaharui atau mengkritik atau malah ya mengembangkan dari yang sebelumnya gitu. Ketiga, yang namanya pemikiran itu meskipun terjadi di ranah abstrak, di ranah di dalam pikiran manusia, nyatanya juga nggak bisa lepas dari konteks di sekitarnya. Dari diskusi kita bisa lihat betapa jarak bisa membuat aliran-aliran pemikiran berkembang sebegitu berbedanya. Jarak, organisasi yang memegang pemikiran itu, tujuan pemikiran itu, dan hal-hal yang ingin dicapai oleh organisasi itu sangat mempengaruhi bagaimana pemikiran itu dibentuk gitu, atau bagaimana pemikiran itu dikembangkan lagi. Keempat, balik lagi ke topik awal, ketika kita eh, pemaparan aku di awal, ketika kita mempelajari sesuatu pemikiran, dan sekiranya konteksnya sangat jauh dari kita, itu bukan berarti kita harus menolak untuk berpikir, untuk mempelajari hal itu gitu. Justru dengan kita mempelajari baik pemikiran dan konteks sekitarnya, kita jadi punya hal-hal baru gitu. Entah kita punya kesadaran untuk mempertahankan pemikiran kita yang lama, kesadaran untuk mengembangkan pemikiran kita, atau menggenggam pemikiran-pemikiran yang baru. Itu kira-kira kesimpulan dari aku. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Terima kasih Mas Henry sudah bersedia membagikan hasil pemikiran dan penulisannya. Sangat sangat membantu, meskipun ya di sana sini ada hal yang tidak tidak kurang menangkap ya, mungkin itu ininya masing-masing gitu. Ya, dan itu pasti bisa dikembangkan lagi nantinya gitu. Ya, terima kasih teman-teman waktunya. Mungkin Alfonso bisa dimatiin recordnya.
Kebetulan masih ada 15 menit lagi sebelum jam 9. Sebenarnya sih apa namanya? Harusnya sih aku bahas juga ya. Maksudnya saling berkesinambungan sama materi Mas Henry ya. Seharusnya aku bahas juga tentang periodisasi pemikiran Islam juga sih gitu loh. Biar agak nyambung gitu loh. Jadi mungkin si Kevin bilang kok rada berat. Tapi sedikit banyak udah bisa menolong kita untuk lebih membaca sejarah gitu. Kayak poinnya tadi kan yang secara umum ya jangan bilang itu abad ke-8 gitu. Jangan bilang itu tidak ada rasionalitas, hati-hati gitu. Ketika kita mau bilang seperti itu. Itu kan poin yang lumayan gitu. Yang ya kita nggak perlu harus belajar filsafat tinggi-tinggi untuk atau paham istilah tinggi-tinggi untuk sadar bahwa ya it's not dark age gitu. Middle age ya udah gitu. Gitu kira-kira. Em, Phone mungkin boleh dimatiin recordingnya. Halo. Ya, oke. Em, yang ide Mas Iqbal juga menarik mungkin. Mungkin kalau Mas Iqbal bolehkah ditulis mungkin untuk jadi bahan materi kita katakanlah 2-3 minggu lagi. Masih pusing tesis coy. Oh, oke. Oh iya ya itu sangat saya mengerti. Kita bisa kabarkan. Sebenarnya apa sih kalau mungkin ya sekilas ini ya kalau untuk yang kekiniannya itu yang apa dosen-dosen juga di kampus gue juga bilang kan rata-rata kan kita kan ya even bisa dibilang Islam sekarang kan tertinggal banget. Kalian harus mengakui dosen gue bilang kan kalian harus mengakui bahwa Islam itu tertinggal dengan kebudayaan Barat ataupun Kristen dan apa namanya dan sekarang kita terima kasih misalnya dengan adanya apa dengan berkembangnya apa banyak yang berkembangnya pemikiran Kristen salah satunya hermeneutika gitu loh. Hermeneutika itu tidak ada dalam Islam kemudian diadopsi sendiri menjadi hermeneutika Al-Quran gitu loh. Padahal itu hermeneutika itu sama sekali nggak ada di dalam Islam itu sendiri dan ya kita terima kasih pada Kristen loh karena telah memikirkannya terlebih dahulu gitu loh. Jadi apa namanya yang sayangnya itu sendiri kalau di Islam itu sendiri banyaknya ulama-ulama modernis yang memikirkan yang sekolah di Barat memikirkan itu ketika balik ke negara-negaranya seperti Pakistan, negara-negara yang konservatif gitu loh. Pemikirannya tuh langsung dimatiin sama para ulama-ulama yang konservatif itu gitu. Ya, itu bener tuh. Menarik itu. Mungkin ya nggak perlu 2-3 minggu lagi tapi bisa itu jadi bahan pertimbangan untuk ditulis atau mungkin teman-teman juga ada keinginan untuk menulis sejarah perkembangan pemikiran Islam mungkin yang lain mungkin bisa kabarin aku nanti. Jadi kita minggu depan itu bahasannya Maru. Tadi aku juga udah ngobrol dikit sama Maru yang aku juga masih bingung. Dia oke untuk minggu depan di minggu paskanya ortodoks karena minggu malamnya malah slow gitu. Jadi dia bersedia untuk minggu malamnya. Nah, teman-teman yang lain mungkin Mas Henry atau yang Bagas atau Jason apakah bersedia di hari itu gitu. Kan minggu depan itu paskahnya
Paskahnya ortodoks gitu. Gimana gitu? Apakah nggak apa-apa di minggu malam? Karena kan di Paskahnya Katolik dan Protestan kemarin kita libur gitu. Nah, apakah keberatan di minggu depan kita tetap ada LS atau gimana gitu? Ya, nek Bagas sendiri kan karena masih takut dengan corona ya, pandemi ini, jadi Bagas dipastikan tidak ikut ibadah. Sedangkan kalau aku, ya sebenarnya pendaftarannya belum buka sih. Siapa yang boleh ikut ibadah Paskah. Tapi kalau secara jadwal jam 7 malam hari hari Sabtu gitu. Hari Sabtunya itu. Jadi minggunya kalau seandainya diadakan minggu pasti bisa. Tetapi kalau untuk Maru sama Jason aku kurang tahu ya karena beda domisili kan, mereka di Jakarta. Jadi ya aku cuma bisa mewakili diriku sendiri sama Bagas sih karena kami dalam tanda kutip sudah tahu posisi masing-masing dan kebetulan satu gereja gitu. Nah, ya kebetulan karena Jason dan Maru satu gereja, jadi bisa dibilang sama lah jadwalnya ya. Jadwalnya sama, jadi mungkin untuk Jasonnya nggak terlalu bermasalah, atau kalau misalkan ada masalah kita bisa diskusin lagi. Ya, jadi tapi sementara untuk minggu depan jadi bahasannya soal dekolonialisasi, lanjutan dari topiknya Maru sekitar 2-3 minggu lalu ya, yang tertunda harusnya minggu lalu.